glory. Dan definisi kata God di sini bukan untuk membantai orang untuk menerima Injil, tidak. Ya, jadi ini adalah akal-akalannya Indonesia, gold, glory, and gospel. Gitu, kurikulum Indonesia doang. Yes. Gitu. Nggak berani dia naik kan? Nggak berani naik. Coba usah komentar di sini kamu, Dimos. Ya, jangan badan aja yang otak. Kalau otaknya badannya gemuk, otaknya kurus ya. Harusnya otak kita juga gemuk, artinya banyak ini narasi. Gitu ya, hati-hati ya teman-teman ya. Kalau ada bilang 3G, gold, glory, gospel, gold, glory, gospel. Cari di luar negeri gold, glory, gospel kalau kamu ketemu. Nggak bakal ketemu kamu gold, glory, and gospel. Nih saya buka ya. Gold, glory, gospel. Kita buka dari Britannica nih. Britannica itu apa? Britannica itu ensiklopedia tertua di dunia. Tuh, nggak keluar kan? Nih, gold, glory, gospel Britannica nih. Tuh, nggak keluar kan? Yang ada apa? ID Indonesia nih. Nih, dari Indonesia nih. Tuh. Yang ada apa ini? Emas Tuhan dan kemuliaan. Gold, God, and glory. Bukan gold, glory, gospel. Ya. Nggak bakal ketemu kamu. Nah, ini yang ada. Ya. Nih, perhatikan. Yang ada adalah gold, God, and glory. Bukan gold, glory, and gospel. Nggak ada itu gospel, embel-embel gospel. Sengaja mereka, karena orang Eropa dilihat Kristen, oh langsung ditarik ke 10 orang Kristen. No. Jadi saya kasih tahu sama teman-teman, sejarah di Indonesia pun banyak yang tidak jujur. Ya, ini historians use a standard short than gold, glory, and glory. Ya, gold, God, and glory. Bukan gospel. Coba di mana kata gospel di sini? Historians use a standard shorthand gold, God, and glory to describe that motivated generating the overseas exploration, expansion, and conquest that allowed various European countries to rise to power between 1400 and 1750. Gold refers to the research of material gain. Nih, emas. Ini yang emas nih. Oke? Nah, kita lihat lagi. Nah ini, God refers to the militant crusading and missionary tradition of Christianity, characterized in part by rivalry with Islam and hatred of non-Christian religions. Gak ada pemaksaan untuk membunuh semua orang supaya masuk Kristen, gak. Ya, apalagi berhubungan dengan perang salib. Gak ada gold, glory, gospel. Mana ini kok susah banget sih. Nah ini kita lihat ya. Kok gak bisa diterjemahkan ini? Nah ini dia. Nih, Tuhan atau God tadi ya, Tuhan mengacu pada tradisi perang salib dan misionaris Kristen yang militan, yang sebagian dicirikan oleh persaingan dengan Islam dan kebencian terhadap agama non-Kristen. Kemuliaan menyinggung persaingan antara monarki, bukan supaya orang-orang di luar Kristen, di luar orang Kristen yang ada di Indonesia supaya dipaksa masuk Kristen dan menerima Injil, tidak. Ya, nggak ketemu kamu. Ini berhubungan dengan yang namanya apa? Dengan yang namanya perang salib. Nanti kamu belajar perang salib itu apa, ya? Perang salib itu apa? Nah ini, jadi nggak ada gold, glory, gospel, gold, glory, gospel. What is gold, glory, gospel? Itu fakta di otak kamu yang tidak belajar. Maka saya katakan, ya, Demos ya. Makanya jangan badanmu saja yang dibesarin, otakmu juga dibesarin. Ya, sebagaimana kamu katakan fakta memang sakit, iya, memang fakta sakit. Faktanya apa? Faktanya otakmu tidak mencukupi pelajaran. Memang sakit fakta ini. Memang ini faktanya. Ya, kamu gak akan ketemu. Ya, tapi kalau kita misalnya buka Britannica, perhatikan, ya. Ini nih. God, glory, and gold. Britannica. Kita lah cari. Sama ya. Gold, God, and glory. Gold, God, and glory. Gold, God, and glory. Ini European Exploration, Acts of Discovery, Voyage, Expansion. Ya, God, glory, gold. Baru ini. Nah, kalau di Indonesia baru ada gold, glory, gospel. Nah, di Indonesia baru ada. Nah, ini dia.
Ya, nih penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa sejak abad ke-15 Masehi mengusung misi Gold, Glory, Gospel atau 3G. Nah, ini katanya nih, ini Indonesia nih. Penjelasan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad ke-15 Masehi mengusung misi 3G yang kemudian memunculkan praktek kolonialisme dan imperialisme. Lantas apa pengertian 3G? Dan apa latar belakang dan tujuan? Kita lihat apa latar belakang tujuannya. Kita jujur nggak ini situsnya. Spanyol dan Portugis, ini saya katakan tadi ya. Spanyol dan Portugis merupakan perintis penjelajahan samudra. Oke, yang ini masih benar. Ya. Tanggal 3 Agustus 1492 misalnya, pelaut Spanyol bernama Christopher Columbus ditugaskan memimpin armada. Oke. Nih, kita lihat Gold, Glory and Gospel, kita lihat. Nah, sejarah dan latar belakang nih. Perjanjian ini nih, perjanjian antara Spanyol dan Portugis. Ini yang saya katakan tadi, perjanjian Tordesillas. Nah, ini yang saya katakan tadi ya, perjanjian Tordesillas yang dibagi menjadi dua wilayah antara Spanyol dan Portugis supaya jangan saling perang. Perjanjian ini merupakan kesepakatan pembagian dunia antara dua kerajaan Katolik di Eropa paling berpengaruh saat ini, yakni Portugis dan Spanyol. Oke. Nah, perhatikan. Perjanjian Tordesillas sebenarnya merupakan gagasan Paus Alexander ke-6 dari Vatikan sebagai solusi atas persaingan dunia kerajaan Katolik itu. Ia mengeluarkan kebijakan atau fatwa Gold, Glory and Gospel alias 3G. Sekarang saya challenge teman-teman semua, buka surat dari Paus Alexander ke-6 di Perjanjian Tordesillas, di kalimat keberapa, di baris keberapa yang ada mengatakan Gold, Glory and Gospel. Ya. Nih, yang sok-sok si paling 3G Gold, Glory, Gospel itu fakta menyakitkan. Iya, menyakitkan bagi otakmu yang nggak ada. Makanya saya bilang saya benci sama orang bodoh sok mengajari ya. Kalau kamu bodoh belajar, jangan mengajari. Di perjanjian mana di dalam perjanjian Paus Alexander ke-6, di perjanjian Tordesillas yang ada kata Gold, Glory, Gospel? Di nomor berapa? Pasal berapa? Di baris keberapa? Ya, di baris keberapa? Nggak bakal teman-teman temui. Karena ini akal-akalannya orang Indonesia, jujur. Kita lihat perjanjian Tordesillas ya. Perjanjian Tordesillas. Ini banyak orang yang kena tipu selama ini belajar sejarah nggak jujur. Ya. Kita lihat. Nah, ini nih perjanjian Tordesillas. Nah, di kalimat yang mana? Di huruf yang mana nih? Di huruf yang mana ada Gold, Glory and Gospel? Ayo, dia mana? Yang bagian mana? Kalimat mana? Ya kan? Nah, ini perjanjian. Nah, ini pembagiannya tadi ya. Ini pembagian wilayahnya. Jadi jangan gitu ya. Terlalu banyak yang anti terhadap Kristen, saya bilang. Anti dia sama Kristen, apapun dihalalkannya untuk menipu. Karena memang mereka ini diajari untuk boleh berbohong dalam 3 hal. Ini referensinya bisa dilihat di sini nih. Horst Spaceman, Atlantic History of the Atlantic System nih. Paris Augustine, nih ada banyak nih. Emma Helen Blair. Banyak di sini. Kamu nggak bakal ketemu tetap. Nggak bakal ketemu. Secapek apapun kamu ya. Secapek apapun kamu cari, kamu nggak akan ketemu Gold, Glory and Gospel. Nggak bakal ketemu kamu. Ya, yang ada adalah God, Gold and Glory. Tuhan, kejayaan dan emas, bukan Injil. Seolah-olah supaya jelek nama Kristen pakai Injil, Gospel. Itu akal-akalan kalian. Ya, gitu. Banyak sejarah yang dibelokkan di Indonesia. Ada beberapa. Tidak semuanya, ada beberapa. Gak usah kita bahas di sini. Nanti kalau terlalu sentral, you know what I mean ya. Salah satunya ya ini Gold, Glory and Gospel. Dan ini sudah dibantah udah lama. Teman-teman buka nanti di YouTube, banyak ini penjelasan tentang Gold, Glory and Gospel. Karena kalau kita cerita tentang Gold, Glory and Gospel, ini kan bangsa luar yang menjajah Indonesia. Kalau kita hanya mengklaim dari kita, sedangkan perjanjian Tordesillas ini adalah perjanjian yang ada di sana. Jadi orang Indonesia jangan sok tahu. Ini perjanjian bukan orang Indonesia, yang nggak ada sangkut pautnya Indonesia, ya. Ini perjanjian Tordesillas, bawa-bawa nama Paus Alexander ke-6, ya kan? Berarti ada banyak yang dipertanggungjawabkan. Misalnya bagaimana kalau misalnya negara Vatikan menuntut Indonesia akan hal ini? Lah itu. Misalnya Vatikan menuntut Indonesia karena sejarahnya dibelokkan, betapa malunya Indonesia ini. Betapa malunya, Mbak, malunya. Ini kan surat yang ada di sana. Ya, maka kita lihat apakah klaimnya Indonesia ini benar juga ada di sana. Ternyata setelah kita lihat nggak ada. Suratnya sampai hari ini ada nggak ada. Maka saya katakan di baris keberapa, di kalimat yang mana ada kata Gold, Glory and Gospel. Nggak bakal ketemu.
Karena memang pendusta semua ini. Saya katakan, saya orang Indonesia. Ya, saya orang Indonesia, saya katakan. Pendusta, saya katakan. Gitu loh. Nggak jujur. Nggak usah munafik lah kita. Nggak usah munafik. Jadi orang Indonesia nggak usah munafik lah. Ya, nggak usah munafik lah. Kita tahu, kita sama-sama tahu kok. Cuman kita diem aja kan gitu. Kita sama-sama tahu, kita diem kok. Gitu teman-teman ya. Itu hanya terkhusus untuk materi orang Indonesia. Jadi kalau sejarah ini misalnya kamu bawa sejarah ini, kamu diskusikan di luar negeri, kamu ditertawai orang luar. Pegang kata-kata saya. Kamu yang bisa bahasa Inggris, siapa bisa bahasa Inggris? Pasti ada bahasa Inggris lah. Coba kamu ketemu sama teman-teman dari luar, ya. You talk about histories, ya. Ya. So your impression about this, ya. Kamu akan ditertawakan. What the hell, brother, katanya. Pegang kata-kata saya. Kamu cari temanmu dari luar. Sejarah yang membahas sejarah. Kau bawakan sejarah ini. Pasti kau ditertawai. Saya yakin. Pasti kamu ditertawai. Saat saya sudah buktikan itu. Di Facebook itu ada grup kayak ASEAN Family. Ya, ASEAN Family. Di mana di sini ada orang Asia semua. Semua orang Asia Tenggara. Ya, ASEAN, khusus ASEAN. Jangankan semua orang Asia. Di kalangan Asia Tenggara saja, kalau kamu bawakan data sejarah ini dengan sejarah yang mereka ketahui, pasti kita diketawa-ketawai. Nah, ini pentingnya sejarah. Makanya Pak Bambang Nursena bilang apa? Sejarah yang penuh bukti harus menjadi mitra bagi iman yang penuh bukti. Ya, sejarah yang penuh bukti. Pak Bambang tidak bilang sejarah menjadi mitra bagi iman, tidak. Tetapi dia mengatakan sejarah yang penuh bukti. Artinya ada buktinya. Yang ada buktinya loh. Kalau kamu cuma ngomong ini sejarah tapi nggak ada bukti, itu bukan sejarah. Itu namanya asumsi atau sebuah dongeng. Pak Bambang Nursena tegas mengatakan sejarah yang penuh bukti harus menjadi mitra bagi iman yang penuh bakti. Ini yang makanya saya bangga menjadi orang Kristen. Gitu dia. Ya, baik. Any question teman-teman? Dikira Sobirin pasti tertimbas. Kalau si Sobirin itu udah sakit hati dia ngomong seperti ini saya. Nah, Sobirin sakit hati, perhatikan tuh. Mau kalian lihat ya. Masuk Komal Serafim yang dicari Sobirin. Masuk di sini yang dicari hostnya dong. Jangan dicari Sobirin. Nanti kukoyakkan Sobirin itu. Karena kalian, saya buka Komal Son of Serafim jadi Son of Sobirin. Ini Komalnya Serafim ya, bukan Komal Sobirin. Jadi jangan cari Sobirin. Oke, baik teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Ya, hati-hati ya. Apalagi yang sok-sok bahas sejarah tapi dia anak IPS tapi tidak teliti. Malulah kamu anak IPS tidak teliti sok-sok bahas sejarah, malu. Saya IPS benar. Saya alumni IPS. Ya. Saya SMA, IPS saya. Saya suka sejarah saya. Ya, saya suka sejarah. Lalu kamu misalnya IPS juga suka sejarah. Tapi kalau kamu tidak jujur sejarah, tutup saja mulutmu. Ya. Jadi orang yang jujur. Kalau saya katakan salah ya salah, tidak ya tidak. Gitu, ya kan? Sama seperti dalam hal penjajahan ini tadi. Salah nggak di sini bangsa Eropa? Ya salah. Saya katakan salah. Yes salah. Ya, saya katakan yes benar. Bangsa Eropa di sini salah. Tapi dengan sejarah yang ditunjukkan tadi benar nggak? Tidak. Ya, itu juga tidak. Itu kebohongan. Jadi kita berbicara tentang fakta. Jangan terlalu condong ke satu pihak. Sejarah itu jangan condong ke sini, condong ke sini, enggak. Harus buktinya. Apa memang tertulis itu yang dibacakan. Jangan ada istilah sejarah ditulis oleh pemenang. Itu pemikiran orang-orang kolot itu, ya. Ketika orang, bayangkan ya, teman-teman perhatikan, ketika kita bahas sejarah, ada oknum-oknum ya, ada oknum-oknum yang tidak bisa bantah sejarah kita. Pasti jurus mereka apa? Jurus mereka bilang gini, sejarah ditulis oleh pemenang. Ya, sejarah ditulis oleh pemenang. Itu artinya tanda-tanda mereka sudah tidak punya data lagi. Nggak bisa dibantah lagi. Ya nggak bisa. Itu namanya orang bodoh. Tidak belajar. Ya. Baik, kita lanjut. Baik ya. Jadi kalau yang sok-sok ngomong 3G sama saya, tunjukkan sama saya perjanjian Tordesillas di bagian mana ada kata gold, glory, and gospel. Kalau tidak ada
tutup mulutmu. Silakan teman-teman, any question. Ini sudah pukul 23.00. Di sana pukul berapa? Apakah kalian tidak mengantuk? Bang, gua mau nanya nih kenapa pecah. Bang, gua mau nanya nih kenapa pecah belah Katolik dan Protestan. Coba penjelasannya. Karena perbedaan dogma pasti ada, ya, perbedaan dogma. Politik juga ada. Itu dua sebenarnya yang melatar belakangi, politik dan perbedaan dogma. Udah, simpel, itu doang.